rindukan dalam hidup kita. Engkau yang kami butuhkan, dan tidak ada yang lain bisa menggantikan Engkau dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami siap mendengarkan firman-Mu malam ini. Urapi hamba-Mu yang sederhana dan biasa ini, dan urapan yang baru dan segar dari Tuhan. Umat Tuhan yang mendengarkan, Tuhan buka hati dan pikiran kami semua untuk mengerti dan memahami firman. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, segala pekerjaan setan, penghulu-penghulu dunia gelap ini, roh-roh jahat di udara, orang-orang kuat yang berusaha menghalangi, menghambat kami dalam mendengarkan firman-Mu, kami usul Kau di dalam nama Yesus Kristus, enyah dari tempat ini. Dan umat Tuhan ini memerdekakan, dibebaskan roh dan jiwanya untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah karena kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya. Yang percaya berkata amin. Amin. Baik, silakan dulu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali pada malam hari ini untuk berbagi doa, berbagi firman Tuhan. Terima kasih buat dukungan doanya terhadap kami pelayanan di Alor sejak hari Rabu tanggal 21 Juni. Jadi tanggal 21 dan 22 Juni kami ada di Gereja Wesleyan Jemaat Oret Tabora Watatugu, dan puji Tuhan malam ini gembala, ada wakil gembala dari Gereja Wesleyan Talamfati dan seluruh jemaat dari Jemaat GWI Oret Tabora ya, hari ini datang semua pakai trek. Kasih tepuk tangan dulu ya. Jarang-jarang begini ya, tapi itu sukacita besar karena kita dan kita. Jadi merek gereja tidak boleh menjadi penghambat untuk kita bersekutu. Tidak perlu minta rekomendasi untuk Wesleyan datang ibadah di sini. Amin. Karena kita semua satu tubuh di dalam Kristus. Terima kasih buat Ibu Gembala bersama seluruh jemaat yang hadir malam ini, bahkan mempersembahkan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian tanggal 23 dan 24 itu kami ada di Malaysia. Kemudian tanggal 25 pagi kami di Kolalo, Gereja Gemejil Kolalo. Lalu tanggal 25 malam kami ada di Gereja Gemit Mahuti, Betel Mahuti. Kemudian tanggal 26 malam itu ada di Gereja Gemit Immanuel Kanaikai di sebelah Pasar Mainan. Jadi doakan, ada direncanakan jikalau Tuhan berkenan, maka akan ada KKR API Oikumene, gereja-gereja yang ada di Lembah Mainan, baik Jemaah Injil, Gemit dan lain-lainnya akan bergabung bersama-sama untuk kita bikin di lapangan Desa Wilayah Selatan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dan luar biasa, jadi KKR saya tambah hari ini sudah berapa belas hari, karena saya sebelum kesini ada 3 hari di Rotterdam, 3 hari di Rotterdam, lalu kemudian setelah kembali ke Kupang lanjut ke Bena, Maiskolen, berapa hari? 5 hari, jadi sudah 8 hari. Lalu datang setelah dari Maiskolen, terus kami datang ke Alor. Kami datang ke Alor berapa hari? 8 hari ya? 9 atau 9 hari, tinggal tambah saja. Dan malam ini kita ada di tempat ini, puji Tuhan. Sebenarnya malam ini tidak ada KKR di sini. Malam hari ini saya sebenarnya ada di Gereja Wesleyan Tembok Ratapan di Rulei.
Tetapi Tuhan punya rencana ini. Saya selalu berkata bahwa saya memang punya agenda pelayanan, tetapi dan di dalam di Pantai Daerah ini tidak dalam agenda untuk kali ini. Memang Pantai Daerah Limbang Habar tidak ada di dalam agenda saya, tapi ada di dalam agenda Tuhan. Sehingga malam ini saya tidak berkhotbah di tembok ratapan mola, tapi Tuhan bilang datang di sini. Dan malam ini satu malam saja, karena besok jam 10 atau 11 dengan ferry cepat kami kembali ke Kupang, karena hari Jumat ada lagi pelayanan di Oisapa, hari Sabtu di Pasir di Lasiana di Moku, hari Senin jam 4 ada di Pasir Panjang, jam 8 malam di Perumnas, hari Rabu di Tilong, hari Kamis di Manulai, dan taputar nanti bulan Juli, bulan depan datang lagi. Ya, bulan Juli kami akan datang lagi ke Alor untuk ada KKR di Gereja Gemit Baifui dan Lamia di atas Malaysia lagi. Jadi doakan. Dan Malaysia bilang Bapak tetap bonus ada di Malaysia. Yang mudah-mudahan bisa daerah orang juga penutupan ya. Mudah-mudahan ada di Limbang Habar lagi. Tinggal kita berkontak saja. Ini jaringan di sini parah, bukan parah tapi meninggal dunia. Sehingga saya selalu kayak gantung saja untuk satu abang di sini. Puji Tuhan. Saya tidak usah banyak lagi. Kita langsung firman Tuhan. Saya masih buat berdiri hari ini karena Lukas 9 ayat 1 sampai 6 bilang kita diperlengkapi dengan tenaga dan kuasa. Kuasa untuk menghancurkan musuh, tenaga untuk supaya bisa fit dan fresh dalam melayani Tuhan. Baik Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus. Kebetulan yang buat baju Markus, Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Kita akan baca berbalas-balasan. Saya membaca ayat 35, jemaat Tuhan baca ayat 36 sampai pada ayat 41. Kita baca sama-sama. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya mau tanya dulu, jam berapa sekarang? Jam 10 pas kok lewat dong. Setengah 10 berarti tepat jam 10 khotbah sudah selesai. Ya. Saya lihat jam saya, ternyata jam saya masih hidup lagi. Tadi mati. Tadi dia mati, tapi tiba-tiba masih hidup di atas. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Saudara, kita bisa ulang kok. Saudara banyak seperti orang doa bersama. Seperti punya bapak guru baca. Tahu dengar doa bersama tahu? Kita baca kayak begitu, ulang, tolong jelas sedikit. Ayat 36, 2, 3 mulai. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di hutan, terus Tuhan bilang, maka
kepadanya, Guru, engkau tidak berdiri dalam hutan binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sama-sama mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun takut kepadanya? Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya akan bicara tentang mengapa kamu takut, mengapa kamu tidak percaya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus bilang ini ke murid-murid. Tuhan Yesus tegur murid-murid, kenapa kamu begitu takut, kenapa kamu tidak percaya? Ini hal agak aneh. Kenapa? Bukankah murid-murid setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Bukankah murid-murid setiap hari makan, minum, tidur, bangun dengan Tuhan Yesus? Melihat berbagai tanda, heran dan mujizat yang dibuatnya. Dia membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang sakit, lumpuh berjalan, tuli mendengar, bisu bicara, buta melihat. Dia bikin roti, 5 roti 2 ekor ikan, dan makan begitu banyak orang, sisa 12 bakul. Mereka melihat Tuhan Yesus dengan mujizat demi mujizat. Setiap hari mereka bersama Tuhan Yesus, mereka hidup di dalam mujizat. Mereka melihat kuasa Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Mereka terheran-heran melihat apa yang Yesus buat. Tapi pada saat mereka diperhadapkan dengan persoalan, pada bagian ini mereka takut, dan akhirnya mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Lalu Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu begitu takut? Atau dengan kata lain, mengapa kamu terlalu takut? Mengapa kamu terlalu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Padahal setiap hari mereka sama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara, saya mau berkata bahwa saudara dan saya menjadi orang Kristen, rajin ke gereja, kelihatan bersekutu dengan Tuhan, rajin ikut ibadah reok, ibadah rumah tangga dan ibadah lainnya di tengah minggu. Tapi saya mau bilang itu tidak menjamin bahwa kita sudah betul-betul menjadi orang percaya. Bilang orang di sebelah saudara, ingat ini. Ingat. Hanya sekedar gereja, sekedar datang kumpul-kumpul di ibadah pemuda tidak akan bisa menjadikan kita seorang percaya. Buktinya banyak yang lari meninggalkan Tuhan ketika datang masalah, datang persoalan, ada yang meninggalkan Tuhan. Jadi ternyata takut itu sangat berbahaya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ketakutan itu akan menciptakan 2 hal. Yang pertama, ketakutan itu akan mengikis iman kita. Nah, saya harus jelaskan takut di sini tidak ada hubungannya dengan takut lewat kuburan. Siapa di sini yang pernah lewat kuburan? Jam 12:30 malam, lewat kuburan, lalu tiba-tiba ada yang batuk. Apakah saudara akan balas shalom? Bukan itu takut yang dimaksudkan. Takut di sini adalah takut yang membuat kita akhirnya tidak bisa percaya kepada Yesus. Takut yang akan mengikis iman kita. Jadi jangan terlalu takut berlebihan. Bilang orang di sebelah saudara, jangan terlalu takut berlebihan. Takut standar-standar saja, jangan di atas rata-rata, kasih di bawah sedikit. Takut, saya kasih contoh beberapa takut yang bisa mengikis iman kita. Pertama, takut tidak punya jodoh. Tuhan, kenapa adik saya menikah lebih dulu? Terus saya ini, kau pikir saya ini apa? Karena adik dia sudah menikah lebih dulu dari kakak, dia ambil sarung, dia pakaikan pada kakaknya dan minta kata kakak, maaf, aku jalan lebih dulu, kau belakangan. Begitu terus menerus sampai dia berkata, Tuhan, bukankah
yang beberapa kali tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Mana tulang rusukmu? Kan dia saking tidak percaya sama Tuhan, dia berkata, Tuhan kalau memang tulang rusuk tidak ada, tulang kaki juga baik. Akhirnya dia membuat seolah-olah Tuhan itu tidak mengerti kebutuhan akan pasangan. Tuhan mengerti, tinggal tunggu waktunya. Amin. Siapa tahu jodohmu ada di sini malam ini. Begitu keluar dia bilang, adik antar roh. Kemungkinan dia ya, takut tidak punya jodoh, takut banyak hal. Jadi ketakutan ini bikin orang sampai tidak percaya kepada Tuhan. Karena ketika dia takut, dia mulai membandingkan diri dengan orang lain. Saya juga dulu takut jatuh cinta, karena nasib cinta saya hanya paling lama 1 minggu, paling cepat 2 hari. Karena si wanita akan datang berkata, abang, you and me end. Dan itu bikin saya takut jatuh cinta. Saya berhadapan dengan seorang nona kulit putih. Saya berkata, adik, aku suka pada lu suka dengan saya, pi mandi baru datang. Kenapa dia suruh mandi? Karena dia terang dan saya gelap. Sehingga dari situ saya takut jatuh cinta, dan saya tidak mau jatuh cinta. 13 orang mantan saya, semua tolak saya. Tapi saya tetap percaya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong supaya saya jangan takut jatuh cinta. Beri kesempatan sekali saja, buat saya berani jatuh cinta yang kedua kali. Dan untuk mendapatkan jantung hati, saya doa puasa. Saya doa semalaman sepanjang hari, Tuhan tolong saya. Saya disuruh mandi, tapi saya berdoa, Tuhan, bagi Allah tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Lalu saya bikin kriteria, Tuhan berikan saya yang pertama, dia takut Tuhan. Yang kedua, saya minta Tuhan, dia kulitnya harus putih. Karena saya terlanjur dibilang suruh mandi, saya akan membuktikan bahwa yang saya dapat bisa lebih dari lu. Bukan balas dendam, tapi Tuhan bela saya. Saya berdoa, lalu saya ketemu kulit putih. Dia sementara kuliah perawat, lalu saya bilang sama dia, adek, kalau kau mau sama abang, tinggalkan perawat. Gimana sih bang? Kok ditinggalin? Karena aku akan jadi pendeta. Mana mungkin pendeta hormat di atas? Mana mama gembara? Masuk tugas hari ini. Ini semester 2 ya? Mau semester 2, berhenti. Kalau lu mau dengan saya, berhenti dari perawat. Luar biasa, tahu apa yang merasuki jadi haleluya. Kalau Tuhan yang sudah kerja, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya kan bingung, saya tanya dia, kenapa kau jatuh cinta sama saya? Ada apa dalam diriku yang membuat kau begitu tertarik? Mengapa kau suka sama aku? Dia pun berkata, abang, aku juga bingung, Pak. Tapi tanyakan sama cinta itu, dia akan memberi jawaban kenapa dia membuat aku mencintai. Status besok. Saya doa, saya mulainya agak ragu, jangan sampai saya dapat karunia bujang. Tapi tidak, ini berdoa Tuhan kasih karunia bujang, tapi suka dengan perempuan. Wah, tidak bisa, saya tidak bisa karunia bujang. Mana tahan. Dan akhirnya Tuhan buat perkara besar. Bahasa-bahasa orang yang bikin saya jadi takut. Markus menalai saya orang Bethlehem.
Jadi bahasa daerahnya gini, Markus udah lain, ada yang pernah apa dia buat dia mengerti apa? Oh, hidupmu kan sama mana ya? Hidup itu tidak betul berpikir apa? Dia mau jadi apa? Orang bicara kiri kanan. Karena menurut saya hitam perut agak maju ke depan. Jadi orang panggil saya hakim, ayo perut besar. Lalu zaman kami, memang kami ini orang miskin. Jadi kalau mama bisa beli gula pasir bikin teh kami minum, itu bahagianya luar biasa. Jadi satu gelas teh itu kita coba gini. Kenapa? Supaya jangan cepat habis. Karena jarang sekali kami minum teh. Apalagi makan nasi. Tiap hari aja makan jagung, makan ubi. Malam itu ubi dingin, besok pagi bakar lagi, kita bakar. Lalu minum air putih, terus pergi sekolah. Guru mengajar, kita mengatur. Ya, orang bilang dia tidak bisa jadi apa-apa. Saya jadi takut. Sudahlah, terserah Tuhan lah. Saya tidak jadi apa-apa, biar sudahlah. Tapi waktu terus berjalan, ya, Tuhan terus menuntut hidup saya. Dan jadilah seperti sekarang. Jadi jangan takut. Nabi Elia dia takut. Dan takut itu membawa dia masuk di sebuah gua. Dia menyendiri. Dan di situ dia mulai berkata, Tuhan, aku tidak jauh lebih baik daripada nenek moyang. Ambillah nyawaku dan biarkan aku mati. Jadi ciri-ciri orang yang takut, pertama, dia akan menyendiri sendiri di sudut kota ini. Ciri-ciri orang takut, dia akan duduk sendiri-sendiri. Yang kedua, dia akan mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Lalu dia jadi pesimis, jadi rendah diri. Ya sudah, sahabat kita begitu sudah lah. Lu tidak jadi apa-apa, kamu begitu sudah. Kan tidak bisa jadi apa. Lalu sudah rendah diri yang sudah aku, pada akhirnya minta mati, bunuh diri. Jadi dia apa-apa. Suka duduk sendiri, belakang sendiri, terakhir bunuh diri. Di sini tidak ada, amin. Tidak ada yang mengaku. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketakutan itu bisa mengikis iman kita, bisa menurunkan standar percaya kita kepada Kristus. Jadi yang pertama, bilang orang di sebelah saudara, pegang bahu, dengar, ketakutan bisa mengikis iman. Dan yang kedua, ketakutan dan ketidakpercayaan itu bisa membuat saudara dan saya menyalahkan Tuhan. Ketika murid-murid sedang takut, Yesus tidur. Gelombang pukul perahu mereka, air sudah masuk di dalam perahu. Mereka bangun tidur, kok kita ada setengah mati, dia malah tidur. Lalu murid-murid pergi bangunkan dia. Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Pengikut apa ini membiarkan anggotanya, membiarkan timnya hancur? Engkau tidak peduli dengan kami? Jadi ketakutan dan ketidakpercayaan itu akan membuat kita bisa menyalahkan Tuhan. Saya begini karena Tuhan semua ini. Kita mulai menyalahkan Tuhan. Dan ini sangat berbahaya. Ada yang diam menyalahkan Tuhan. Sakit yang tidak disembuhkan, terus mati karena sakit itu. Lalu menyalahkan Tuhan. Percuma saja kita pergi gereja, percuma saja kasih perpuluhan, percuma saja dukung pembangunan, tapi kita sakit didoakan malah mati, bukan sembuh. Mulai menyalahkan Tuhan. Dalam menghadapi sebuah persoalan yang sepertinya tidak ada jalan keluar, kita pasrah, lalu menyalahkan Tuhan. Jadi ketakutan, ketidakpercayaan selain bisa mengikis iman kita, tapi juga bisa membuat kita menyalahkan Tuhan. Semua Tuhan yang salah. Tapi sebenarnya saudara-saudara, sebenarnya murid-murid tidak perlu takut. Murid-murid tidak perlu kurang percaya. Murid-murid harusnya percaya sungguh kepada Tuhan. Jadi ada beberapa alasan yang sebenarnya bisa membuat kita untuk percaya kepada Tuhan. Cek satu, iya. Saya pikir suka kena serangan dari Sarfa. Kemarin kami di Ansar itu Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
Ada beberapa hal yang seharusnya membuat murid-murid itu tidak takut dan terus percaya kepada Tuhan. Alasan pertama, kenapa murid-murid tidak perlu takut? Kenapa murid-murid harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus? Karena pertama, di dalam ayat tadi kita baca, Yesus mengajak murid-murid, marilah kita bertolak ke seberang. Apa maksudnya? Murid-murid tidak perlu takut, murid-murid tidak perlu ragu, karena yang ajak menyeberang itu adalah Tuhan Yesus. Marilah kita bertolak ke seberang. Tuhan yang suruh jalan, Tuhan yang ajak jalan. Kalau Tuhan yang ajak jalan, kita tidak akan kesasar. Kalau Tuhan yang ajak jalan, tidak salah jalan. Nah, kadang-kadang Google Map yang antar kita itu kadang-kadang salah. Yang antar kata 100 meter ke depan belok kanan. Setelah belok kanan 50 meter belok kiri. Lalu tujuan Anda ada di sebelah kanan. Sampai di tujuan Anda sebelah kanan dan pematang sawah situ. Mana rumah ini maksudnya? Google Map pernah memimpin saya dan istri saya masuk di sawah-sawah. Kalau manusia yang menuntut kita, manusia yang mengajak kita, pasti kita kesasar, pasti kita nyasar, bahkan tanpa banyak masalah. Tapi ini masalahnya Yesus yang ajak. Marilah kita bertolak ke seberang. Dia perintahkan, ayo jalan sama-sama. Dia yang bawa kita. Kalau Tuhan yang tuntun kita, Tuhan yang bawa kita, puji Tuhan, walaupun lewati badai gelombang sekalipun, hidup kita tetap tenang dan aman bersama Dia. Jadi Tuhan ajak menyeberang bukan berarti tidak ada gelombang. Tuhan ajak menyeberang bukan berarti tidak ada taufan yang akan menghantam. Tuhan ajak menyeberang dan kita akan aman walaupun badai dan gelombang menghantam hidup kita. Bayangkan, bersama dengan Tuhan saja badai dan gelombang menghantam perahu, apalagi tidak bersama Tuhan. Perahunya hilang, tiba-tiba sudah tahu. Kalau Tuhan tidak ajak, ini Tuhan yang mengajak menyeberang. Tuhan bilang sama Yosua, bersiaplah menyeberang sungai Yordan, engkau yang akan memimpin bangsa. Tuhan bilang sama Musa, berjalanlah, aku yang akan berlangkah bersama dengan engkau. Jadi kalau Tuhan yang ajak jalan sama-sama, keamanan pasti terjadi. Sehingga Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Kenapa? Karena Tuhan yang beserta kita, dan Dia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Kalau Tuhan sekali mengajak kita, sekali membawa kita, sekali berjanji, aku menggendong engkau sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong engkau. Dia pasti melakukannya. Amin. Bertepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Bayangkan, sampai putih rambut pun Dia gendong. Siapa di sini yang seputih rambut terus mama gendong terus? Aduh, Pak. Aduh, Pak. Rambut sudah putih, pada begitu gendong. Jangankan rambut seputih, anak SMP, SMA, sukumisan, SMA kan sudah mulai ada kumis. Terus mama gendong, anak sepulang sekolah, ada mama koko dia, besar mama gendong kan. Atau ada istri yang pernah koko bapak? Ada ibu pernah gendong suami? Saya pulang kerja, bapak sudah pulang. Terus bapak bilang apa? Mama pokok. Itu mama gendong atau mama bilang, bapak ada kunjungan sama peluru besar sekali. Kita jadi macam begini, tapi Tuhan Dia berkata, sampai putih rambutmu, aku tetap akan menggendong kamu. Artinya bahwa seperti Daud berkata, dari muda sampai tua aku melihat tangan Tuhan memberkati aku, sehingga aku punya anak cucu tidak minta-minta roti. Sampai putih rambut, artinya dari kecil sampai putih rambut kita, sampai bahkan tutup mata, kita selalu ada dalam gendongan Tuhan. Kita akan mengalami perasaan yang tenang hanya dengan Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan. Kalau Tuhan suruh jalan-jalan. Jadi begini Bapak, situasi dunia ini sekarang tidak menentu. Keadaan ini semakin kacau. Di negara Venezuela sekarang orang tidak pakai uang lagi. Uang orang pun disambung. Sekarang pakai enam markot di sini. Dan mulai percobaan di sana.
Dan ini mengatakan bahwa antikristus semua dekat. Nah, mengatakan juga antikristus dekat berarti bahwa pengangkatan jemaat sudah ada di ambang pintu. Tetapi saya mau bilang bahwa kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang berjalan berdasarkan tuntunan Tuhan, berdasarkan pimpinan Tuhan, percayalah, walaupun ada badai gelombang, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Hidup ini penuh dengan bahaya. Kemarin kami ke Malaysia, ke tempat satu yang makan Kanaikai, ya memang sekilas tidak ada apa-apa, tapi sesungguhnya ada apa-apa. Kami tidak takut. Saya berkata bahwa syarat kiri, syarat kanan, syarat muka, syarat belakang, aku tak peduli, karena roh dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi kalau Tuhan bersama dengan kita, apa yang perlu kita takutkan? Kalau Tuhan bersama dengan kita, tidak ada seorang pun berani melawan kita. Mazmur 118 berkata, Tuhan adalah penolong kamu, tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap apa? Manusia bikin apa terhadap kita? Tidak ada, karena Tuhan ada bersama kita. Jadi hal pertama yang membuat kita tidak perlu takut dan harus tetap percaya kepada Tuhan, alasannya karena Tuhan yang mengajak kita dan bersama-sama dengan kita. Hari ini Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Bukan bersama saja, tapi Dia menyertai kita. Dia hadir dalam hidup kita. Jadi Bapak Mama jemaat ini menghamara, percaya kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, berkat pasti dikirimkannya untuk kita. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, sakit kita disembuhkan. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, hari depan itu penuh harapan. Jadi itu yang pertama. Kenapa kita harus percaya? Karena Tuhan sendirilah yang akan berjalan bersama kita. Hal yang kedua, mengapa tidak perlu takut? Mengapa harus tetap percaya kepada Tuhan? Karena yang kedua, Dia Tuhan langit dan bumi. Dia Tuhan pengendali segala sesuatu. Bayangkan orang lagi sedang mati, air masuk, Yesus malah tidur. Kira-kira masuk akal atau tidak? Siapa di sini yang pernah naik kapal sampai di teroweng, lalu ombak besar, kapal mulai goyang, itu dia bilang, "Mangkal di mana? Mari saya mau tidur saya." Ada begitu? Yang saya tahu adalah ketika di tengah gelombang yang dahsyat, semua orang tiba-tiba jadi berdoa syafaat. Tuhan tolonglah kami Tuhan, malah ada di sudut mobil dia berdoa, Tuhan saya tahu saya tidak pernah gereja Tuhan. Sebentar mabok ini, Tuhan saya tahu saya tidak pernah gereja, tapi tolong saya tidak tahu berenang Tuhan. Saya hari ini saya mabok, saya minta ampun, saya mabok ini hari, tapi tolong jangan sampai saya tenggelam. Tadi ada lagu yang menyanyikan tadi luar biasa, satu kalimat yang luar biasa, jangan ambil nyawaku sebelum aku bertobat. Amin. Jadi kalau belum bertobat, nyawa tetap ada begitu. Jangan ambil nyawaku sebelum aku bertobat. Tapi kalau waktu sudah saatnya diambil, diambil. Amin. Tapi itu kan doa permohonan, didengar atau tidak. Kan lagu berkata, tak selalu Tuhan menjawab doa. No, tidak selamanya dengar kita berdoa. Kalimat ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Kalau orang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia doa dan doanya tidak dijawab, dia berkata tak selalu Tuhan menjawab. Di Taman Getsemani Yesus berdoa, ya Bapa, jika boleh ambil cawan ini daripada, tapi jangan kehendakmu yang jadi. Dan apa yang terjadi? Bapa tidak dengar doanya, malah Bapa kasih dia kekuatan untuk pikul sana. Jadi kadang-kadang Tuhan tidak dengar doa kita, tapi dia kasih kita kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup. Tapi menderita aku menangis, dia kasih kekuatan untuk kau menangis. Maka kita berkata, pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Nah, sekarang kekuatan kita sampai sejauh mana? Kemampuan kita sampai sejauh mana? Sebatas apa kemampuan kita? Setelah saya pelajari Alkitab, ternyata kemampuan kita itu sebatas air mata, sebatas nangis. Jadi kalau saudara punya masalah terus nangis itu sebatas kekuatan kita. Dia tidak akan melebihi itu. Kalau melebihi itu dilanggar air mata, berarti mati, bunuh diri. Daripada bagian minum baygon saja.
Begitu minum baygon, saya ketika sampai di Keswa pelayanan, tiba-tiba orang bilang, Pak Pendeta, tolong doakan dulu ini nona masuk rumah sakit. Kenapa? Dia minum baygon. Kenapa jadi? Waktu itu bertanya dia. Jadi saudara-saudara, saya pergi ke rumah sakit tanya, nona kenapa minum baygon? Martin pas putus beta. Aduh, otak. Putus cinta lu minum baygon. Nona, lu cantik, kau cantik, kau baik. Kenapa gara-gara Martin kau minum baygon? Memang laki-laki cuma dia sendiri. Masih banyak duda-duda yang membutuhkan pertolongan. Amin. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa tidak perlu takut? Karena yang ada bersama-sama dalam murid-murid adalah penakluk badai dan gelombang. Buktinya Yesus bangun dan berkata, diam, tenanglah, diam semua, nurut. Jadi sebenarnya murid-murid tidak perlu galau, murid-murid tidak perlu teriak, guru, apa kau tidak peduli kita binasa? Sebenarnya mereka sebentar dikasih kesempatan Tuhan untuk belajar mempraktikkan iman mereka. Jadi kalau badai dan gelombang datang, tidak usah teriak, mereka cuma bisik saja. Bos ada tidur, mundur, langsung dia mundur. Atau tindakan yang kedua, mereka bilang waktu tidur, mari kita rame-rame tidur, tidak akan dengar. Lu baru tidak capek-capek, waktu tidur, turun tidur rame-rame aja. Buat apa susah? Buat apa susah? Tidur sampai di situ. Artinya percayakan hidup pada Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, saya percayakan hidup saya pada Tuhan. Mau gelombang, mau naik, mau turun, mau terbalik, mau kemanapun, tetap saya percaya itu Tuhan berlaku. Dia menaklukkan alam semesta. Dan saudara tahu, di balik daripada gelombang dan danau itu ada setan yang bekerja, ada roh di udara yang bekerja, berusaha menghambat sang raja ini untuk pergi di pinggir pantai, melepaskan orang di gerasa yang kerasukan setan. Jadi Yesus menyeberang untuk pergi melepaskan orang yang kerasukan setan, dan setan tahu itu, maka dia kirim pasukan untuk menghambat. Saudara, setiap kali kita merancang pelayanan, setan juga selalu berusaha menghambat pelayanan kita. Jadi kami sampai di Malaysia, terus mau ke Kanaipea. Saudara, kami pertama masuk di Malaysia, di rumah penginapan, kami masuk, di kamar kami ada ini, baunya sekali, bau sekali. Mau kayak bayi tahu, tai kucing atau tai anjing begitu. Bau sekali, ini belum tak ada bau, saya tidak rasa ini. Memang ini lagi tersubat, tidak rasa. Lalu cari, ternyata di bawah meja belajar itu ada tumpukan kotoran kucing atau anjing, masih basah. Jadi kami tanya dia yang punya rumah, dia bilang, Bapak, itu sudah pel semua. Rumah kan parafol, sudah tutup pintu. Dia mau lewat mana? Jendela tertutup semua, dia ada lewat mana? Kalau tiba-tiba ada tai kucing di sini. Lalu saya pergi, saya ambil kayu, saya lap, baru saya berdoa, dalam nama Yesus. Akhirnya yang aman. Gangguan terus datang. Turun di satu daerah, wah luar biasa. Mau 2 malam KKR di Kadai-Kadai. Ternyata dia pensaran di situ. Itu ada presidennya, ada gubernur, ada Pol PP. Jadi nona yang tadi WR itu Pol PP yang berbau lagi. Jadi ternyata dalam dunia roh itu ada Pol PP. Organisasinya ada. Jadi Pol PP dan Mas 2 trek. Dari mana itu? Diutus langsung dari Polda Nusa Tenggara Timur. Mau tarik, sudah sempat tarik. Kami memang sudah turun survei tempatnya. Dan yang bercakap-cakap dari kita ini adalah gubernurnya. Lalu orang tahu, apa jangan makan di situ, jangan minum di sini. Dia tahu, taruh kue di sini. Nah kue juga enak tuh. Tapi di mana? Mau tidak makan saya? Udah makan saja. Karena firman berkata, sekalipun minum racun maut tidak akan mati. Minum racun maut, berarti sudah sempat minum, sudah terlanjur minum. Enggak ada panas, hilang, tidak mati. Kayak makan, minum terus dia bilang, Bapak Pendeta, orang bilang beta di sarfa, orang bilang beta nih
suami. Orang bilang beta juga begini Pak, tapi tidak Bapak, itu orang fitnah saya saja. Dia nangis, tapi ternyata munafik. Padahal dia adalah gubernurnya. Setan itu kan Yohanes 8 ayat 44 itu kan Bapak apa dusta, segala dusta, penipu, tipu muslihat. Bapak aja begitu. Tapi saya rasa orang omong kosong. Jadi Bapak orang menginap kan? Ya kami akan menginap 2 malam di sini. Setelah kembali ternyata tidur siang beliau mimpi Pol PP tarik saya, dia kaget bangun. Ini setan. Telepon hamba Tuhan di kubur, saya tidak punya penglihatan, hanya rasa saja, rasa di sini, rasa di sini. Saya hanya punya rasa, tapi tidak bisa melihat. Lalu berdoa, saya lagi dulu, saya bilang, oke tim semua siapkan pakaian, naikkan koper di mobil, kita berangkat ke Kanaikan. Ayo kasih naik, sempat kasih naik pakaian di oto mau turun. Nah saya lagi begitu tiba-tiba yang main musik lari depan, mana main musik? Kenapa di luar? Main musik di tempat saya. Bapak cepat. Saya bilang kenapa ada kerasukan, ada sebenarnya. Kadang gaya panggil kan gitu. Cepat Bapak, jadi ibu panggil, istri saya panggil, Bapak cepat. Kakaknya kenapa? Dia sudah kena sarfat, kok kenapa? Aduh, sebagai ketua tim ya kan ada apa orang nanti kan saya tanggung jawab bagaimana. Aduh Tuhan, mana tidak hamba Tuhan di Kupang berdoa ada lihat sampai kena tidak ada Bapak. Terus kan bercerita itu seperti apa? Saya rasa ada begitu. Lalu hamba Tuhan itu berdoa. Jadi saya pegang WhatsApp HP saya yang video call, hamba Tuhan lagi bicara tiba-tiba saya rasa seperti ada yang lewat, langsung bicara dalam nama Yesus. Saya bilang gitu. Ini bukan peperangan luar biasa Pak Pendeta. Kalau tidak percaya nanti ya saya datang bulan Juli kita pikir legai. Ada mau ikut? Ya. Nanti kami kayak Lamia kayak Bayi Filipina dia pun sarang kita di. Jadi melayani Tuhan itu cari mati. Bilang orang saudara-saudara, melayani Tuhan itu cari mati. Jadi orang-orang yang mau mati melayani Tuhan. Karena Paulus berkata, oleh karena Engkau ya Tuhan kami tiap hari menghadapi bayar maut. Jadi berdoa dan Bapak itu ada Tuhan tunjukkan ada pohon kemiri, lalu kemudian dekat jembatan. Saya orang bisa berkata, oh betul Bapak ada kemiri, ada jembatan. Itu dia suka kumpul orang penjiwa di situ. Dan seberapa banyak jiwa yang makan itu sembunyi di pohon kemiri sini. Lalu saya berkata, oh begitu. Jadi Bapak turun jangan menginap ya Bapak, turun jangan makan, jangan menginap dan jangan makan, langsung pulang saja. Nah saya sekarang dilema, karena pagi sudah ngomong kita menginap tenang saja. Nah kalau tidak jadi menginap kan harga diri juga ada. Kalau tidak konsisten di Pak Pendeta, aduh gimana? Tapi saya bilang iya, dong pasang paku, dong pasang kain merah, kain putih, tongkat, pasang benang. Dan angka ganjil. Nah kalau angka ganjil itu kan 3 hari mati, 3 hari mati. Sekarang ini bagaimana caranya? Aduh, saya sudah bingung. Kalau kalian berdoa, baik kita berdoa. Lalu saya memutuskan KKR malam kedua batal, hanya 1 malam saja. Lalu bagaimana Bapak? Ada alasan, tenang saja. Kami turun, pakai pakaian rumah, dia turun jam 8. Kami turun jam 8, lalu kemudian ini menutup khotbah ya, tenang saja, tidak langsung. Jadi kami turun tuh berdiri. Ada menari juga ya. Sarfat. Jadi kalau saudara dia menari keliling saudara, itu saudara masuk perangkap. Betul. Jadi setiap saudara pergi dia menari, aduh puji Tuhan orang sambut saya, tidak perangkap. Betul. Kalau masuk ke sana itu ibu yang gubernur desa ini, Ibu Ani itu dengan muka tidak tahu. Betul. Ini main kena sarfat ke apa? Tolong operator atur bapak. Apa dia pun? Terlalu tinggi. Nah, saudara, kayu masuk.
Semua sama, tapi mereka berusaha menghindari saya, menghindar dari saya. Bapak salah omikam. Iya bapak. Lalu kemudian kami masuk, kita merasa tuh jadi memang mereka sudah pasang untuk hari kedua. Hari kedua itu tim harus mati, harus ada yang korban. Karena tiba-tiba di dalam kamar ada telur, tiba-tiba nanti dalam tas itu ada telur, lalu juga ada paku, susu dengan kawat, dan tiba-tiba lagi nanti ada apa begitu segala macam. Jadi mereka tanya ibu yang ada di sini, tim mereka tanya, ini kakek 2 malam begitu, kakek 2 malam Jadi ibu jawab, saya tidak tahu, tanya kita punya tua. Menghina, saya tidak tahu, tanya kita punya tua. Lalu Bapak RT ada sama-sama kami, Bapak RT dia tanya hal yang sama, RT tanya, kan dia mungkin tim, jadi pasti dia sembunyi begitu. Lalu tanya Bapak RT dari Malipe ikut sama-sama kami. Bang, Bapak RT, kakek 2 malam loh. Dia bilang, saya diturun, waktu turun saya gantung ikut, jadi tanya Bapak tua. Terus tidur, saya tidak tahu, tanya Bapak tua. Jadi mereka kalau tanya misalnya 5 orang, berapa orang? Kita bilang 5 orang. Oh 5 orang apa? Iya, itu akan siap 5 orang dari itu harus mati. Jadi kemarin orang tanya, tim datang berapa? Dan jawab 20 orang. Kita bingung, harus cari bangku satu karang datang. Ini sekali. Lalu mau masuk di dalam acara KKR. Itu saya bilang sama tim, kita harus semangat. Jadi ibu di worship kita teman yang lain singer, ibu mau lompat, saya takut panggung patah. Dia sudah tidak mau tahu lagi. Lalu kemudian kami menyanyi lagu Timur, karena kebetulan gembalanya orang Timur. Nah, semua dekat menari bisa. Orang Safat kan menari menghalangi asa juga begini saja. Supaya kami bisa menari turun lah itu. Tidak ada mau menari. Karena kalau dong menari saja menari, nah kan sudah menari apa? Kita tangkap salah. Betul, ini lucu tapi ini fakta. Lalu saya bilang Pak Kepala, Bapak, KKR 1 malam saja. Oh aman Pak Pendeta. Alasannya besok kami harus pulang karena kami harus bersiap untuk kembali ke Kupang. Kami juga ada pelayanan. Mau doakan keluarga. Betul juga. Jadi kita doakan keluarga sampai jam 6 sore. Sampai cukup jam umum doakan keluarga baik. Dan tujuan itu supaya istirahat begitu, tapi tidak ada istirahat. Turun selesai jam 6. Kami datang dari sana lampu main mata terus. Saya pun motor sampai main mata terus. Alias surat. Jadi orang kalau lihat orang pikir motor ada sembilan. Suka lampu begitu baru lampu sembilan. Orang bilang mana baru. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan malam itu habis KKR luar biasa. Nah sekarang habis KKR mau foto-foto Ibu Anis tidak ada. Saya bilang kamu lagi Ibu Anis tidak ada. Ini jasa pol PP soal tadi jalan. Kami secari sampai pemain langsung cari. Di dalam tanya, mana Ibu Anis? Ada panggung api Bapak. Aduh, pikir kok ini gubernur dan presiden soal ini. Karena sasarannya beliau. Jahatam yang lain jadi bisa disasaran, pokoknya ternyata gubernur masih keluarga. Jadi sekarang keluarga tidak benar keluarga dulu, mau mati saja. Keluarga tidak peduli lagi. Itulah keadaan sekarang. Lalu saya waktu mau khutbah, saya berkata semua tenang, tidak boleh ada yang jalan-jalan, semua duduk. Saya mau berdoa ikat roh-roh jahat, roh-roh setan yang ada di tempat ini, roh-roh teritori penguasa di sini, syarat kiri kanan muka belakang terikat. Lalu saya berdoa, dalam nama Yesus saya ikat semua, saya usir keluar, dan tidak ada satu pun bergerak sampai ibadah selesai. Saudara, mereka tidak beranjak dari tempat duduk. Saya khotbah 2 jam 18 menit. Saya juga kaget. Khotbah bisa lama macam begitu. Pokoknya hajar terus sampai ada diangkat di sini, ada bang obat, ada baju warna apa? Ada diangkat di sini yang mabok-mabok, ada ketua macam mabok-mabok, ada. Dulu pada saya Bapak, jujur.
luar biasa. Kalau orang mau bilang kita mau apalagi begini, tidak injak. Wesleyan tidak injak. Jadi tidak bisa macam-macam dengan Tuhan. Dan saya bersyukur Kayu punya satu ayat firman 1 Yohanes 4 ayat 4, roh dalam diri kita lebih besar daripada roh dalam dunia. Jadi 1 Yohanes 4 ayat 4 disingkat menjadi saya 44. Saya 44, saya 1 Yohanes 44 jadi ujung pakai 44. Jadi kalau saudara mau setan, kalau hafal 1 Yohanes susah. Saya tak dengar saya 44, dia mengerti. Saya 44, 1 Yohanes 4 ayat 4. Dan puji Tuhan, sekarang lo siap makan. Nah kita makan sudah penglihatan, jangan makan, jangan makan. Aduh Tuhan Yesus, ini kalau tidak makan nanti dong tersinggung berat. Dan sekarang gimana? Jadi akhirnya ayo makan. Jadi Kak Ani puasa ya, malam itu memang dia puasa dan tidak makan. Dan kami yang lain bagaimana? Makan. Dari dulu, mama makan makan. Dia langsung di dapur. Masa apa ini buat dia sekali? Padahal kita bertemu di dapur ini yang jenderal, gubernur, presiden, pol pp, kapolda ini kita ketemu sini. Sendok makan. Dan kita bawa misalnya makan sedikit tidak banyak. Kita ambil ikan sampai 5 Bikin makan itu semua gagal, bikin gagal semua. Dan saya bilang, oh itu dosa pasak. Pokoknya aneh-aneh dalam diri saya mau kasih tahu mama sekalian. Kunci daripada memenangkan peperangan itu yang pertama jaga kekudusan, jaga hati, jaga kesatuan tim. Itu saja dia pun kunci, tidak ada yang lain. Itu dia mau hantam bagaimana pun tidak akan tembus, tidak akan tembus. Kenapa? Yesus sang penanggung ada bersama-sama. Luar biasa. Itu ibu di belakang ibu satu ini. Saya ini mau keluar sama PKJ. Mau berdiri kanan. Saya rasa ada sesuatu. Sama di kamar mandi, tapi saya rasa ada yang beda. Saya cari hutan. Betul. Pas pergi semua kecil baru ibu. Bapak lihat kan? Kenapa? Bapak doakan dulu, tarik musuh itu cepat-cepat. Ini kalau kita salah dan jepit, menangis. Kenapa? Itu bapak yang kumis panjang bapak. Dia lihat saya di belakang apa bagaimana? Langsung belakang tiba-tiba kayak apa begitu? Sakit luar biasa. Saya tahan kencing. Mana sakit ini? Saya tahan dalam Yesus. Dalam Yesus. Pokoknya aneh-aneh. Padahal kamar mandi bagus. Kamar mandi toilet duduk bagus sekali, keren. Tapi saat itu aroma beda. Cari hutan saja kok. Cari hutan baru, wow gitu. Tapi Tuhan luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Sehingga kami masih hidup sampai hari ini tidak ada kurang satu apapun. Kami sehat, kami makan, sukacita, dan besok kami pulang dengan sukacita. Ya. Jadi marilah Bapak Mama tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Amin. Jadi jangan takut terus mau lihat ada besok pergi jangan sama Tuhan. Tidak usahlah itu, karena saya 44 roh dalam diri kita lebih besar daripada dalam dunia. Saya sebenarnya istilah saya 44 itu saya bikin tema khotbah. Saya akan bikin tema khotbah. Tema saya 44. Orang bikin saya 44 itu saya hidup, saya angkat. Saya akan bikin tema khotbah dan saya akan kasih naik di YouTube saya 44. Itu orang akan penasaran. Jadi Bapak Mama malam ini kita bersyukur Tuhan baik. Nanti pulang dari sini tidur tengah malam jam 12 tiba-tiba pintu kebuka sendiri, tidak usah kaget. Ingat saya 44. Kalau setan masuk bilang, hai setan, dalam nama Yesus, berdiri di situ, saya mau tidur.
Dia akan berdiri di situ. Kita tidur sampai pagi. Dia akan bangun dan berkata, Om, pamit mau pulang. Malam saya berdiri. Bertemu tangan dulu buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan dahsyat, Dia luar biasa. Jadi dengan khotbah malam ini pulang praktekkan. Tidak boleh berkata kepada diri sendiri, kamu harus percaya sama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kamu tidak perlu takut. Karena Tuhan ada bersama dengan kamu. Kamu tidak perlu takut. Kenapa? Karena Dia sang penguasa alam semesta. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Tuhan ada bersama-sama kita. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Tak usah Yesus pelihara. Tak usah susah akan Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia berkati suara yang kekasih. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena ada Tuhan Yesus bersama-sama kita. Masalah rumah tangga, kalau tersakiti jangan takut, ada Tuhan Yesus bersama kita. Masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah ekonomi, masalah studi dan apapun, masalah sakit penyakit, masih ada Tuhan Yesus. Jangan kita cemas dan takut. Saya boleh undang semuanya makin berdiri. Kita punya sekali lagi lagu ini. Kita akan masuk dalam doa dan sembah. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku.
menjadi kecemasan saudara. Saudara Yesus akan menolong saudara. Dia mengerti perasaan hati. Dia memahami ayat matamu yang jatuh tertumpah. Dia memahami hati. Dia memahami semua. Hal yang sadar belum terbimbang lagi. Percaya tidak ada untuk menolong. Dia jujur bahwa saya terlalu capek, jujur, lelah yang luar biasa. Tapi Roh Kudus menekan saya harus mendoakan saudara. Saya tidak tahu apa yang Tuhan mau sampaikan, Tuhan mau buat. Tapi Tuhan gerakan saya untuk mendoakan saudara. Jadi bagi saudara yang mau didoakan, ini besok kami seberangan. Besok pagi kami tidak terima pelayanan. Tapi malam ini kami mau doakan saudara. Jadi silakan duduk dulu, silakan duduk. Dan bagi yang mau didoakan silakan maju. Yang tidak silakan duduk. Yang berdoakan silakan datang saudara. Silakan dulu nyanyi lagu. Ku berserah, ku berserah, Tuhan berkata. Silakan datang, silakan datang, silakan datang. Makanya hanya pada biasa. Saya tidak apa yang Tuhan lakukan. Secara fisik saya lemah, secara fisik saya lelah. Tapi Roh Kudus menekan saya harus mendoakan saudara. Oleh karena itu datang ambil kesempatan ini. Kau bukakan Tidak ada yang sulit bagi saya melakukan perkara-perkara besar. Silakan datang orang-orang muda, silakan datang. Orang-orang muda penerus gereja, silakan datang. Silakan datang orang-orang muda. Datang kepada Tuhan Yesus, kita mau berdoa malam. Hidupku Ku berserah. Tidak usah lagi. Tidak usah lagi. Sedang punya kebutuhan dengan Tuhan Yesus. Mari jemaat ini bersama. Respon ajakan
Tolong bikin jarak saya berdoa. Bikin depan supaya saya bisa bikin jalan di depan supaya saya silakan datang saudara kalau masih ada. Kalau lagu ini sudah selesai, tidak boleh ada yang maju. Kalau lagu ini masih dinyanyikan, ku berserah. Gerakan kekasih dalam nama Yesus, kau lihat bersama dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan itu Tuhan itu diberikan berikan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan sempurna Saudara Yesus bersama-sama untuk berhati dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kau lihat hatinya Tuhan sampai terbuka. Yesus ada yang beri pertolongan, bisa beri kekuatan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama bersama pulihkan rumah tangga dan keluarga, kumpulkan mereka seperti sebelum dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus berikan kekuatan. Dalam nama Yesus. Doa yang kami serahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Mulai dari berharap dari serahkan dan hormat Tuhan. Dalam nama Yesus. Jangan kuasa Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan berikan bela. Dalam nama Yesus bela ada. Setelah kami meninggalkan awal ini, Tuhan bersih. Menjual dalam diri. Kami selalu berbelaan. Hatinya terdosa. Mau beraniaya. Kami perhatikan. Membela. Sebelum kami meninggalkan awal ini, Tuhan bersih. Dalam nama Yesus.
Mama sudah didoakan malam hari ini, percayalah setelah kami meninggalkan Malhabara, setelah kami meninggalkan Wajah Tugu, setelah kami meninggalkan Alori, setelah kami melihat mujizat demi mujizat dalam hidup. Dan jika saudara sudah mengalami mujizat, jangan lupa menyaksikan. Tuhan akan bawa perkara besar, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri aja. Jangan takut dan tetap percaya, karena Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Apa menjadi pergumulan? Jika saudara ingin didoakan secara khusus, bisa menghubungi kami via telepon untuk kita saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan lain. Ya Allah Bapa di dalam surga, Hamba berdoa seluruh umat-Mu yang sudah menanggapi Tuhan, dan mereka datang dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Mereka datang menyerahkan beban dan persoalan. Tuhan, Engkau ada dan melihat, dan Engkau buat mujizat, buat perkara besar. Sepeninggal kami dari Kabupaten Alor, Tuhan buat mujizat. Setiap doa yang kami naikkan, Tuhan akan menjawab. Dan semua umat Tuhan yang duduk, yang berdoa masing-masing, semua kami taruhkan dalam tangan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Jika Bapak-Bapak ingin didoakan secara khusus, maka bisa menghubungi kami via telepon untuk kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Ya, di Bapak Gembala ada nomor handphone saya, di Ibu Gembala juga, Ibu Gembala dari SDN ada nomor WA saya, bisa minta ke beliau untuk bisa kontak kami. Kami dengan sukacita akan menyambut telepon saudara dan siap 24 jam sehari mendoakan saudara, membimbing saudara, menuntut saudara untuk masuk dalam pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita diberkati oleh suara firman Tuhan. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi ke atas. Haleluya. Ya, firman Tuhan sungguh luar biasa pada malam hari ini, yang sudah menegur setiap hati kita, yang sudah memulihkan setiap kehidupan kita pada malam hari ini. Saya percaya kita pulang dari tempat ini, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Amin ya. Terima kasih buat hamba Tuhan Bapak Pendeta Markus Mokari yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan yang ada. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati hambanya di dalam berbagai tugas dan tanggung jawab pelayanan yang ada. Baik, sebagai respon syukur kita seluruh sidang kunjungan malam KKR hanya satu malam saja. Kita di sini malam ini sebagaimana hamba Tuhan sampaikan, bahwa keberadaan hamba Tuhan di tempat ini kita hanya curi waktunya dia saja untuk ada di tengah-tengah kita. Terima kasih banyak kepada jemaat Wesleyan, jemaat GBI yang hadir pada kesempatan malam ini, dan jemaat-jemaat tetangga yang ada bersama Ibu Gembala Wesleyan. Terima kasih banyak bisa dengan jemaat ada di tengah-tengah kami persekutuan. Mohon maaf dengan kehadiran Bapak Ibu saya tidak di tempat, ada bersama dengan pemuda-pemudi di KOM Pemuda di Kanaipia, dan pembukaan undangan jam 3 tapi pembukaan jam 6. Saya janji dengan hamba Tuhan, minta mohon maaf bahwa jam 4 itu kami sudah bertemu sini, kejar-kejar di pantai dulu baru malam KKR begitu. Namun kita semua meleset, tim juga yang karena dengan pelayanan yang begitu padat. Tadi pagi saya ketemu waktu Tuku itu, mereka sementara doakan orang
Saya ketemu di situ, kesepakatan kami bangun bahwa jam 4 kita harus bertemu di sini untuk main-main di pantai dulu baru KKR begitu. Tapi dengan agenda pelayanan yang mereka miliki, saya juga jam 7:30 dari Kenaipian dengan sekencang mungkin, karena saya juga takut bahwa setiap sampai saya datang saya tidak dapat khotbah. Jadi saya mengejar untuk dengan target waktu yang ada sampai sini, ya puji Tuhan bertemu dalam satu sukacita yang ada dan dalam kerinduan bersama yang dapat kita jalani. Untuk itu kepada Bapak Pendeta, kerinduan jemaat masih merindukannya keberadaan dialog, bahwa merupakan kesempatan terbaik bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Untuk itu kepada Pintu Elok, terima kasih banyak pelayanan malam ini. Puji Tuhan, banyak musik yang luar biasa. Semangat ya. Kita akan beristirahat bersama sekalipun sudah waktu jam 11 lewat. Tetapi Ibu Gembala bersama jemaat kita beristirahat sebentar untuk baru kita berpisah. Ibu Gembala ini selalu kami mau bertemu, karena dia di SMA Yakinda, kita di daerah, tapi kalau jemaat ya kita tidak selalu bertemu. Tapi dalam beberapa waktu baru rapat guru-guru dengan yayasan, saya lihat itu tidak ada. Ternyata dia sudah beralih dari Yakinda. Puji Tuhan ya. Nah, terima kasih dan salam untuk semuanya. Kita beri di depan. Ya, mungkin kita berjabatan